أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والحث بالتمسك على كتاب الله ورسوله. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bertemu di kajian kitab Durusul Balaghah karya Dr. Hafni Nasif wa asdiqauhu, ya. Kitab yang disyarah oleh Syekh Yasin Fadani, ya, seorang ulama Nusantara. Jadi ketika kitab tersebut disyarah oleh seorang allamah, berarti kitab itu punya tempat yang tinggi, ya. Artinya kitab ini diajarkan, kemudian juga diajarkan di India oleh Syekh Ar-Ramfuri, ya, dinamakan dengan Syumusul Bara'ah, ya. Oleh karena itu, ya, kitab ini uh, mencakup 3 ilmu yang singkat, yang lugas pembahasannya. Ya, alhamdulillah kita telah menjelaskan sebelumnya itu 8 pertemuan di pembahasan ilmu ma'ani, ya, sesuai dengan babnya. Enggak, babnya itu ada ya, sesuai dengan babnya, ada 8 bab kalau ilmu ma'ani yang dalam kitab Talkhisul Miftah. Alhamdulillah hari ini kita memasuki ilmu kedua dalam ilmu balaghah, dinamakan ilmu bayan. Ilmu bayan. Jadi ilmu bayan ini pada dasarnya itu kalau kalau dikaji dia itu ada 3 bab, 3 bab besar. Ada yang pertama itu an-majaz, kemudian ada at-tashbih, kemudian ada kinayah. Namun kalau dilihat lebih ringkas lagi, lebih dalam lagi, nanti dalam kinayah ada namanya ta'rif. Dalam pembahasan majaz dibagi menjadi 2. Dalam tashbih nanti ada banyak-banyak lagi pembahagiannya, ya. Jadi sebelum kita memasuki kepada bab-bab atau subbab tersebut, kita harus mengetahui dulu definisi daripada ilmu bayan. Ya, apa itu ilmu bayan? Apa definisinya? Sehingga nanti ke depan ketika memasuki subjudul ataupun subbab, kita akan lebih mengetahui uh, tujuan daripada ilmu bayan ini apa. Jadi kalau di kitab-kitab seperti Jauhar Maknun ataupun di kitab, ya, Johar Maknun, ya, itu didahulukan ilmu ma'ani sebelum, ya. Jadi ilmu ma'ani diletakkan pertama itu kenapa? Jadi kalau kata sahib Jauhar Maknun, Imam Al-Akhdari, ya, mengatakan bahwasanya pembahasan ma'ani itu berkaitan dengan mufrad. Maka mufrad secara logisnya dia didahulukan daripada murakkab. Karena pembahasan di ilmu bayan nanti dia mencakup kepada murakkab, ataupun didahulukan ilmu ma'ani karena makna itu dia lebih asyraf ataupun lebih didahulukan ketimbang lafaz. Karena ketika kita ingin mengungkapkan suatu ungkapan, itu kan yang pertama kali ada di pikiran kita itu makna dulu. Jadi ketika ada makna, misalnya kita melihat sebuah kejadian. Nah, dari kejadian tersebut kita menangkap sebuah makna, sebuah hal yang ingin kita sampaikan. Jadi hal yang kita tangkap tadi yaitu kan makna. Ingin kita sampaikan kepada mukhatab itu melalui lafaz, maka didahulukan ilmu ma'ani. Namun harus diketahui ada beberapa kitab, ya, itu mendahulukan ilmu bayan dulu ketimbang ilmu ma'ani. Kenapa? Karena ilmu bayan itu erat kaitannya dengan
hasyiah, erat kaitannya dengan turas, ya. Jadi mempelajari bayan itu nggak memerlukan ilmu nahu yang kuat, ilmu nahu yang tinggi. Nah, oleh karena itu sebahagian memulainya dengan ilmu bayan dan dia lebih dipentingkan karena berkaitan dengan majaz. Karena majaz kan terdapat di Al-Qur'an, kemudian nanti mentakwilkan ayat-ayat di Quran, kemudian baru dilanjutkan dengan ilmu ma'ani karena ma'ani membutuhkan ilmu nahu yang kuat juga. Hmm. Sebahagian mendahulukan ilmu bayan. Apa saja kitab yang mendahulukan ilmu bayan? Salah satunya itu Balaghah Al-Wadhihah. Ataupun kalau kitab turasnya itu ada namanya At-Tiraz. At-Tirazun. Karya Al-Alawi. Karya Al-Alawi dimulai dengan ilmu bayan dulu. Ya. eh, Tamam. Ilmu bayan. Al-bayanu. Bismillahirrahmanirrahim. علم البيان البيان علم يبحث فيه عن التشبيه والمجاز والكناية. Jadi ilmu bayan itu, ini definisi dari kitab Durusul Balaghah ya, yang mempelajari dalamnya ataupun yang dibahas di dalam ilmu tersebut mengenai tashbih, majaz, dan kinayah. Coba diperhatikan di bawah, yang nomor satunya, di catatan kaki, ya. Di bawah dikatakan bahwasanya ilmu bayan ya qad arrafu al-bayana aidan bi annahu qawaidun yu'rafu biha iradul ma'na al-wahid bi turuqin mukhtalifah fi wuduhid dilalah alaihi كالتعبير عن كرام بعبارة التشبيه والمجاز والكناية. Jadi definisi yang didatangkan di bawah ini itu mengambil daripada kitab-kitab turas. Nah, di bawah ini yang sering digunakan di kitab-kitab turas. Bahkan di kitab Tuhfatul Ikhwan, di Talkhis juga begini. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan ilmu bayan? Ilmu bayan itu ketika kita mau mengungkapkan satu makna, kita bisa mengungkapkan dengan tiga cara. Misalnya kayak dikatakan di bawah itu di catatan kaki, anil karam. Karam artinya dermawan ataupun ya dermawan kita artikan. Kan itu dapat kita ta'bir dengan tashbih. Uh, Zaidun kalbahri. Zaidun kalbahri fil karam. Ini kita ta'bir dengan tashbih. Zaidun kalbahri jud. Ini kita mau mengatakan apa? Si Zaid itu dermawan. Si Zaid itu dia mempunyai tidak pelit. Si Zaid itu dia mulia, karam. Nah, cara kedua dengan majas. Ya, kita cukup katakan itu bahran. Itu bahran. Bahran yang diinginkan di sini ialah Zaid. Aku melihat bahran. Seakan-akan kita jadikan antara laut dan si Zaid itu, dia sama-sama mempunyai keserupaan. Yang mana laut kan luas. Itu juga si Zaid. Zaid luas, tidak pelit, suka memberi, tidak pernah habis. Seperti air laut tidak pernah habis. Uh, Kita mau mengatakan bahwasanya seseorang ataupun si Zaid itu dia itu tidak pelit, mulia, dermawan, juga satu makna, yaitu makna apa? Zaidun karam. Atau dengan kinayah, kinayah Zaidun kasratur ramad, kasirur ramad. Zaidun kasirur ramad. Si Zaid itu mempunyai ataupun memiliki banyak debu. Namun yang kita inginkan bukan makna ini. Yang kita inginkan ialah si Z kenapa bisa banyak debu? Karena dia banyak memiliki
kayu bakar. Kenapa dia banyak memiliki kayu bakar? Karena ada tamu. Kenapa ada tamu? Ketika ada tamu, si Z sering memasak untuk menghidangkan kepada tamu, sehingga tamu ini kenyang, tersisalah debu-debu dari hasil yang dimasak tadi. Ya, api tadi kan menyisakan debu daripada kayu tadi. Jadi itu melazimi bahwa si Z itu suka memberi. Ya, jadi itu dinamakan kinayah. Maka takbir ya, yang lebih sesuai ataupun lebih adab itu yang di bawah itu ya. Qawaidun yu'rafu biha iradul ma'na wahid biturukin mukhtalifah ya. Biturukin mukhtalifah itu imma bitariqati tashbih awil majaz awil kinayah. Hmm. An ma'nal wahid. An apa? Anil karam. Jadi kita bisa mentakbirkan tiga cara dengan satu makna. Ya, tashbih, ilhaq. Jadi pertama, karena ada tiga pembahasan, di sini dimulai dengan tashbih dulu. Ya, di sini dimulai dengan tashbih. Ada beberapa kitab memulai dengan majaz dulu, seperti itu Fathul Ikhwan dan lain-lain. At-tashbih, ya, ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin bi gharadin. Coba dah diperhatikan. Dari definisi kita bisa mengeluarkan rukun-rukun daripada tashbih. Apa saja yang dibahas di tashbih? Ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin. Ilhaqu amrin bi amrin fi wasfin bi adatin li gharadin. Ada lima, ada lima hal bisa kita keluarkan di sini. Ya, yang pertama coba kita perhatikan Zaidun, ya, tashbihnya Zaidun kal asadi fi syaja'ah. Nah, amrun pertama, ilhaku amrin, ini kita kembalikan ke Zaid. Amrun kedua, ilhaku amrin, ilhaku Zaidin bi asadin. Bi asadin, ini musyabbah bi. Ilhaku musyabbah bi, musyabbah bihi, fi aina talhaku fi syaja'ah. Bi ayyi syai'in talhaquhu bil kaf. Ini dinamakan adat tashbih. Li ayyi syai'in hadha, li ayyi syai'in hadhihi al-ilhaq, hadha al-ilhaq li gharadin. Nanti ada gharad di akhirnya. Ada beberapa gharad, imma takrir hal sami' atau takrir al-miqdar wa kada ila akhirih. Jadi dari definisi kita bisa mengeluarkan ataupun melihat ada lima hal, ya, ataupun dikatakan rukun. Ya. Yang pertama musyabbah, yang kedua musyabbah bih, yang ketiga wajhu syabah fi wasfin bi adati adatu tashbih gharadin, itu gharadut tashbih. Apa tujuan daripada pentashbihan tersebut? Wal amru awwal yusamma musyabbah wa tsani musyabbah bihi wal wasfu wajhu syabah. Wal adah al-kafu au nahwuha. Nahwu al-ilmu kan nuri fil hidayah. Al-ilmu musyabbah ya, kan nuri musyabbah bihi. Al-kaf adatu tashbih fil hidayah wasfu syabah. Fal-ilmu musyabbah bi musyabbah wa nur musyabbah bi wal hidayah wajhu syabah wal kafu adatu tashbih. Tamam. ويتعلق بالتشبيه ثلاثة مباحث. الأول في أركانه والثاني في أقسامه والثالث في الغرض منه. Jadi tashbih itu ya, berkaitan dengan tiga pembahasan. Yang pertama ada arkan, kemudian ada aksam, dan ada tujuannya. Kita lihat. Al-mabhas al-awwal fi arkan tashbih. Arkan tashbih arba'ah.
Ada 4 ya rukun daripada tashbih. Iaitu yang pertama al-musyabbah wal musyabbah bih wa yusammiyani tarafai at-tashbih wa wajhu syabah wal ada. Wa tarafani imma hisyani. Hisyani sesuatu yang dapat diketahui dengan panca indera. Nahu al-waraqu kal hariri fin nu'umah. Ya, al-waraq itu kan artinya kertas ya, yaitu seperti sutra. Kenapa dia katakan seperti sutra? Fin naumah, seperti orang yang belajar ya, kalau dia mempunyai kertas untuk tempat menulis itu kan lebih mudah dia untuk belajar daripada dia tidak mempunyai. Seperti sutra juga, kain sutra yang kita pakai yang sama-sama itu dapat menyamankan si pemakainya. Itu juga al-waraq menyamakan, mempermudahkan orang yang belajar mencatat sesuatu. Wa imma akliyani sesuatu yang tak dapat diraba dengan panca indera. Nahu al-jahlu kal mauti. Kebodohan itu seperti meninggal. Jadi orang yang nggak ada ilmu dia seperti tidak hidup kan. Dia tidak memiliki kehidupan yang tenang, kehidupan yang dimudahkan oleh ilmunya. Maka dinamakan, dan dua hal ini akliyun. Maksud akliyun ini apa? Tak dapat diraba, tak dapat dipegang, tak dapat dicium. Coba kita memegang ke bodoh itu kan sifat. Ya. Tapi kalau kertas dan seperti yang di atas itu al-harir, sutra dipegang. Oke, ini jelas ya. Wa imma mukhtalifani. Mukhtalifani salah satunya itu akliyun, salah satunya itu hissiyun, atau salah satunya hissiyun, salah satunya akliyun. Khuluquhu kal'atri. Akhlak dia itu seperti minyak wangi. Jadi khuluq itu sesuatu, akhlak itu kan sifat yang ada pada seseorang, tak dapat dipegang, tak dapat diraba. Ya, kal'atri. Nah, minyak wangi kan dapat dicium, dapat dirasakan, dapat dipegang. Nah, jadi sama-sama antara akhlak dan minyak wangi itu sama-sama memperindah seseorang yang memiliki sifat yang lebih mulia. Uh, apa gunanya ilmu kalau tidak ada akhlak? Wajhus syabah huwa al-wasful khas alladhi qusida ishtiraku tarafaini fihi kal hidayati fil ilmi wan nur. Jadi wajh syabah itu ialah sifat al-khas yang khusus, yang mana di sifat tersebut terjadinya ishtirak, terjadinya saling menyatu antara dua sifat ataupun dua musyabbah dan antara satu musyabbah dan musyabbah bih. Jadi ingat tarafain kalau disebutkan dalam ilmu balaghah itu ataupun ilmu bayan lebih khususnya dimaksudkan ialah musyabbah dan musyabbah bihi. Kal hidayah, hidayah itu wasfun, kan sifat. Hidayah itu kan sifat. Maksud sifat di sini ialah ini ya, bukan sifat di nahwu, jangan salah memahami. Sifat di sini ialah sesuatu yang dia itu la yakum ya, la yakum bi syai'in, la yakum bi nafsihi. Uh, la yakum bi nafsihi. Huwa qa'imun bi ghairihi. Qa'imun fi mausufin. Qa'imun fi ghairihi. Jadi dia itu lebih umum ketimbang sifat ataupun na'at yang ada di ilmu nahwu. Kal hidayah. Hidayah itu fil ilmi wan nur, karena al ilmu yuhdi sahibuhu ila tariqi ila Allah, wa amma nur yuhdi sahibuhu li alla yakun fit tariq ya al madlul, ya, agar dia itu tidak tersesat. Seperti cahaya itu kan menerangkan kegelapan. Wa ada tashbih ya laftu alladhi yadullu ala ma'na al-musyabahah kal kafi wa ka'anna wa ma fi ma'nahuma. Sementara adat tashbih itu ya lafdun alladhi. Jadi ketika digunakan lafdun berarti itu bukan cuma huruf ya. Ada juga nanti dia itu berbentuk kalimah, berbentuk isim atau berbentuk fi'il. Al-lafdu alladhi yadullu ala ma'na al-musyabahah kal kafi wa ka'anna wa ma fi ma'nahuma. Kaf dan ka'anna. Contoh kaf wal kafu yadihan musyabbah bihi. Apabila ada kaf, maka setelah kaf itu dia otomatis menjadi musyabbah bih.
Bi khilafi ka'anna fayaliha musyabbah. Namun kalau kata ka'anna setelahnya itu ada ada musyabbah. Nahwu ka'anna thuraya rahatun tashburud duja litandura tulal lailu am qad ta'arrada. Nah, artinya itu apa? Seperti kaidah di atas. Kalau setelah ka'anna maka itu musyabbah. Maka suraya itu menjadi musyabbah bihi, ya, musyabbah bihi. Jadi maksudnya itu bintang-bintang yang ada di langit, ya, majmu'atun minas suraya ataupun minal kawakib itu seperti tangan. Kenapa seperti tangan? Karena tangan itu, ya, dia kan ada namanya dalam ilmu fikih, ya, shibron, ya, ataupun dalam bahasa ada namanya shibron. Shibron itu kan sejengkal tangan. Dulu kan untuk menghitung jarak itu digunakan sejengkal tangan ataupun shibron. Maka digunakan tashburud duja. Seakan bintang yang ada di malam itu dialah yang mengukur, ya, mengukur ad-duja. Ad-duja itu ad-dhalam, gelapnya malam. Jadi kan seakan bintanglah yang dapat mengukur lama atau panjangnya malam yang ada waktu malam, ya. Ditandura qalal lailu am qad ta'arrada. Ditandura apakah malam itu akan panjang ataupun malam itu cuma sebentar. Jadi wajhu syabahnya itu sama-sama antara tangan dijadikan sebagai alat pengukur dan juga bintang dijadikan sebagai alat pengukur. Tuh. Wa ka'anna tufidu tashbih idza kana khabaruha jamidan wasyakku idza kana khabaruha mushtaqqan. Nahwu ka'annaka fahimun. Nah, di atas itu rahatun kan menjadi musyabbah bih yang jamid. Nah, jadi dia itu menjadi maksudnya ialah tashbih. Namun kalau yang menjadi musyabbah bihnya itu isim yang mushtaq, maka dia itu menjadi bukan maksud tashbih, pun dia itu syak, ya. Wa syak tufidu syak idza kana khabaruha mushtaqqan. Fahimun yushtaqu min fahima yafhamu. Isim fa'il fahimun, isim maf'ul mafhumun. وكذا إلى آخره وقد يذكر فعل ينبئ عن التشبيه. Terkadang dia tidak disebutkan. Nah, seperti saya katakan tadi, al-lafzu itu umum, mencakup juga fi'il dan isim bahkan. Ya, di sini dikatakan bahwasanya ada beberapa fi'il yang dia itu bukan diambil daripada syabaha, namun dia menunjukkan kepada makna tashbih. Contohnya seperti kata ataupun ayat Al-Quran, "Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura." Jadi hasibah itu mengandung makna tashbih. Nah, apabila kamu melihat mereka, maka kamu akan mengira ataupun mereka itu seperti lu'lu'an, mutiara mansura. Wa idza hadafta adada tashbih wajahu yusamma tashbihan balighan. Namun kalau dibuang wajah syabah dan ada tu tashbih dinamakan tashbihan baligha. Tashbih yang baligh. Kenapa dikatakan kata baligh? Saking kuatnya tashbih seakan dia itu ainun musyabbah. Nahwu waja'alna al-laila libasa ay kallibasi fi satri. Waja'alna al-laila libasa. Artinya itu bukan malam, ya. Malam itu menjadi libas, menjadi pakaian, bukan. Ini kan seperti pakaian yang mana pakaian itu menutupi kita daripada badan, ya, agar tidak nampak yang yang kita ingin yang kita ingin tampakkan. Nah, seperti libas juga. Nah, seperti malam juga kan menutupi, malam itu kan gelap, nggak menampakkan apa yang terang. Kemudian fi aqsami tashbih, yang qasimu tashbihu bi'tibari tarafaihi ila arba'ati aqsamin. Tashbihu mufradin bi mufradin nahwu hadha syai'u kal miski fir raihah. Sesuai itu ini, berarti tashbih tadi imma dia itu dibagi min haitsu tarafai ataupun nanti ada wajhu syabah dan ada juga nanti. Ini jadi setelah kita bagikan, ya. Berarti tashbih tadi pertama kita udah bahas mengenai rukun, ya, merukun. Kemudian sekarang tashbih itu dibagi min haitsu
rukunnya. Jadi tinjau daripada rukunnya. Ima dua rukunnya tadi mufrad ya. Tadi kan kita udah bahas tasbih, ada yang dia itu at-tasbih ya, dibagi ima dua, hissi dan akli. Ya, tadi sesuatu yang dapat diraba. Sekarang tasbih itu dibagi menurut apakah dia itu susunannya satu kata ataupun dua kata sehingga dikatakan murakkab. Jadi kalau satu kata dimakan mufrad bi mufrad. Seperti contohnya tashbihu hadza syai' kal misk fi raihah. Itu kan asyai'u itu mufradun. Al misku itu mufrad juga. Ataupun tashbih murakkab yang lebih daripada satu kata. Tashbih bi ayyakuna kullun minal musyabbah wal musyabbah bihi hay'atun hasilatun min iddati umurin qauli Bashar bin Bur, seorang penyair di masa Islami, ka'anna musaran naq'i fawqa ru'usina wa asyafana lailun tahawa kawakibuh. Ingat kaedah yang pertama. Setelah ka'anna itu musyabbah ya. Maka musaran naqai fauqa ru'usina wa asyafana. Wa asyafana itu jangan dimaksudkan sebagai fa'ataf, namun dia itu menjadi waw fa'ataf. Jangan dimasukkan sebagai waw ataf, namun dia itu waw bermakna ma'iyah. Nah, karena kalau nanti menjadikan sebagai waw ataf, maka dia menjadi tiga jumlah. Namun yang kita inginkan di sini dua jumlah. Uh, yang mana musyabbah bihnya? Musyabbah bihnya itu ialah lailun. Lailun beserta dengan tahawa kawakibuh itu menjadi jumlah, menjadi murakkab. Maka tashbih min haitsu hay'ah hasilah min iddati umur. Jadi dari kata musaran naqai fawqa ru'usina wa asyafana itu maksudnya apa dulu ya? Saya jelaskan maksudnya. Jadi seorang penyair ini mensifatkan waktu terjadinya perang ya. Maka ketika perang terjadi mereka akan berperang di gurun. Nah, ketika berperang itu kan mereka bawa kuda ya. Terjadilah percikan ketika mereka saling menebas pedang. Nah, jadi kan percikan-percikan tadi itu ya, ketika mereka membawa kuda, maka debu-debu yang ada di gurun juga akan berterbangan. Jadi kan jadi gelap. Nah, percikan pedang tadi yang dia itu punya cahaya yang ya percikan lah kita katakan yang saling berbentrok antara pedang menghasilkan cahaya-cahaya di antara debu yang gelap, yang terbang gelap tadi. Itu seperti apa? Seperti lailun tahawa kawakibuh. Malam hari yang dia itu bintang-bintangnya itu berjatuhan. Jadi seakan-akan seperti itu malamnya. Nah, itu kan sebuah murakab yang harus dita'amulkan, harus dipikirkan. Ini yang mana maksudnya? Apa saja yang ditashbihkan. Jadi bukan lafaz yang ditashbihkan, namun hayatun hasilah baina hadhil tarakib. فإنه شبه هيئة الغبار وفيه السيوف مضطربة بهيئة الليل وفيه الكواكب تتساقط في جهات مختلفة. Seperti yang sudah saya jelaskan. Oke, kemudian tashbih juga dibagi mufrad dengan murakkab. Seperti tashbih asy-syaqiq bihayati a'lam yaqutiyah mansyurah ala rimahi zabarjad. Ini seperti tashbih, ada syair wa ka'anna muhmarra syaqiqi idza tasawwaba aw tashaqqata ya a'lamu yaqutin musyirna ala rimahin min zabarjad. Itu syairnya. Jadi dia itu diumpamakan seperti ini nggak ada di zaman kita, bahkan dikatakan nggak ada lagi. Misalnya, kan penyair itu kan dia mentashbihkan alam yang ada sekitar dia. Masa jahiliyah ini ada namanya batu warna merah. Dia itu seperti warnanya itu ya. Adapun pohon kalau nggak salah saya pohon ya. Dia itu
punya warna seperti bendera yang ditancapkan di atas satu batu yang ditancapkan sehingga sehingga saling berkibar. Begitulah ibaratnya. Hay'ah a'lam yakutiyah mansyurah ala rimahin zabarjadiyah. Kalau mau lebih dalam lagi pemahaman tentang syair ini bisa dibaca nanti di Jauhar Maknun Syarah Hilyatul Lub Al-Masun karya Imam Ad-Damanhuri Al-Azhari. Oke, wa tashbih murakkab bi mufrad nahu qawlihi ya sahibayya taqassaya nadraykuma taraya wujuhal ardi kaifa tasawwaru taraya naharan mushmisan qad syabahu zahrur ruba faka'annama huwa mukmiru. Maksudnya itu daripada syair ini, wahai dua sahabatku, lihatlah ke ujung bukit, ya. Ke ujung bukit itu ada bunga-bunga ataupun ya bunga-bunga yang dia itu warnanya hijau, namun disebabkan matahari yang menyinari hijau tersebut karena kejauhan, seakan-akan dia itu tidak nampak lagi. Seakan-akan dia itu gelap karena kejauhan dan tinggi tempatnya bukit. Maka keadaan tersebut itu seperti apa? Seperti malam hari, seperti huwa mukmiru. Huwa mukmiru menjadi mufrad, menjadi musyabbah bihi. Jadi dari naharan mushmisan qad syabahu, bukan syabahu itu bukan syabahun ya, bukan tashbih ya, bukan. Tapi dia itu maksudnya khalaqa, bersatu, bergabung, bercampur. Zahrur ruba itu ruba artinya uh, pohon, bukan pohon bunga yang dia punya warnanya warna hijau kehijauan. فإنه شبه هيئة النهار المشمس الذي اختلطت به أزهار ربوات بالليل المقمر وينقسم باعتبار طرفين أيضا إلى ملفوف ومفروق فالمفهوف jadi tadi kan kita dah bilang bahwasanya tasbih itu antara ini dibagi min haitsu tarafai, ima dua musyabbahnya itu hissiyun ataupun akliyun, ataupun ada yang mufrad, ada juga yang murakkab. Sekarang dibagi min haitsu ta'addud. Ta'addud itu apa? Dalam satu jumlah ada berapa musyabbah, ada beberapa musyabbah bihi. Kalau dia disebutkan musyabbah ya, kemudian disebutkan musyabbah bihi itu dinamakan malfuf. Jadi disebutkan dua musyabbah dulu, kemudian disebutkan dua musyabbah bih di ujung. Ataupun disebutkan musyabbah, kemudian musyabbah bih. Kemudian disebutkan musyabbah bihi. Disebutkan musyabbah bihi. Itu dinamakan mafruqun. Ayyuta bi musyabbahaini au aksar, thumma bil musyabbah biha. Ka'anna qulubat tayri ratban wa yabisan. Lada wakriha al-unnabu wal hasyaful bali. Ini mengenai burung yang makan burung uqab di sastra ataupun di budaya Arab itu namanya uqab. Burung yang dia itu besar, yang dia itu mencengkram ataupun memangsa burung-burung lain. Ya. Jadi burung itu dinamakan di sini mempunyai ratban wa yabisan. Lada wakriha, sekarang burung itu dia punya hati, ya. Ratban ya bisa. Lada wakriha, di paruhnya itu al-unnab wal hasyaful bali. Jadi kan ratban ya bisa itu musyabbah. Dua-duanya musyabbah. Kemudian disebutkan musyabbah bihi al-unnab wal hasyaf, musyabbah bihi ujungnya. Itu dinamakan malfuf, disebutkan dua, disebutkan ujung dua musyabbah bihi. فإنه شبه الرتبة الطرية من قلوب الطير بالعناب واليابس الأعتيق منها بالتمر الرديء والمفروق أن يؤتى بمشبه ومشبه به ثم آخر وآخر. Jadi didatangkan musyabbah bi, kemudian musyabbah bi. Contohnya an-nashru miskun wal wujuhu dana. Itu maksudnya apa? Maksudnya wanginya seorang perempuan. Jadi seorang penyair ini menggambarkan ataupun memberikan syairnya, mengungkapkan seorang perempuan yang dia itu punya
eh, supaya dia menggunakan minyak wangi an-nashru miskun. Jadi nashrun kan bertebaran ataupun wanginya itu semerbak. Miskun. Jadi wanginya itu seperti kasturi, miskun, an-nashru miskun. Wal wujuhu dan wajah-wajah mereka itu dananirun seperti dinar-dinar. Saking bercahayanya dan bulat mukanya itu bulat. Jadi itu bulat muka kemudian itu merupakan kecantikan di orang-orang Arab dulu. Wal atrafu itu artinya lengan-lengan dia ataupun badan dia seperti al-akuffa wal atrafu al-akuffi al-akuf wa atraful akufi mudhaf mudhaf ilaih. Anam itu pohon, nama pohon yang dia itu uh, uh, apa batangnya itu dia itu gemulai. Itu ditashbihkan. Jadi an-nashru miskun musyabbah bih wal wujuhu dananirun musyabbah bih wa atraful akufi musyabbah anam musyabbah bih. Wa in ta'addada al-musyabbah duna al-musyabbah bih sumya tashbih taswiyah. Apabila ya musyabbahnya itu ada ta'addad duna musyabbah bih berarti musyabbahnya itu ada banyak kemudian musyabbahnya cuma satu dinamakan tashbih taswiyah. Suduqul habibi wa hali kilahuma kallayali. Ya. Suduqul habib wa hali itu musyabbah, duanya musyabbah. Suduqul habib musyabbah, wa hali musyabbah, kilahuma kallayali. Kallayali musyabbah bih. Musyabbah bihnya cuma satu. Jadi dua musyabbah, satu musyabbah bih. Namakan dengan tashbih taswiyah. Wa in ta'addada al-musyabbah. Dibalik, musyabbah bihnya ada banyak. Sementara musyabbah itu cuma satu, namakan tashbih al-jami'. Nahu ka'annama yabsimu an lu'lu'in munaddadin au. Jadi di sini seakan-akan raja ataupun orang yang dipuji itu ketika dia tersenyum, ya, asnanuhu lu'lu'un munaddadun. Giginya itu ketika dia tersenyum seperti mutiara. Au asnanuhu baradin. Putih seperti putihnya salju. Aqah itu sebuah tumbuhan juga, ya. Punya keindahan juga. Jadi di itu aqah, barat, munaddad itu semuanya musyabbah bihi. Ada tiga musyabbah bih, satu musyabbah itu ia bersimu. Kemudian yang qasimu bi'tibar wajhu syabah. Oke, kita udah bahas pembagian menurut musyabbah, menurut tarafain. Kemudian sekarang pembahasan mengenai pembagian di wajhu syabah. Ada dua, ada tamsil wa ghairu tamsil. Apa itu tamsil? Tamsil maka wajhu muntazi'an min muta'addidin. Nanti kalau di kitab Dalailul Ijaz ada pembagian tashbih tamsili dan tashbih ghair tamsili. Itu lebih tinggi lagi pembahagiannya. Seperti tashbih Thuraya bi'unqudil inadil munawwari. Itu ada syair wa qad laha fi subhi hina nawwara ka'unqudin mulahiyyatin hina tanawwar wa qad laha fi subhi munawwari. Ya. Ya, itu baitnya. Namun di sini disebutkan langsung apa inti daripada tamsil itu. Jadi orang Arab itu terkadang mereka mentashbihkan. Jadi As-Suraya, masih ingat Suraya yang sebelumnya itu kan kumpulan bintang-bintang di langit. Jadi ketika mau subuh ya, waqad laha fi subhi hina nawwara itu, ketika subuh, dekat fajar, dia bintang itu udah semakin nampak. Ya. Jadi mereka mengumpamakannya itu seperti uh, buah anggur yang dia itu masih kecil. Jadi buah anggur, nanti saya kirimkan foto di grup. Ini kalau saya jelaskan mungkin kurang paham. Di grup dia saya kirimkan foto. Uh, Dia itu kecil-kecil, seakan kayak bintang yang saling berkumpul. Nanti saya kirimkan foto. Nah, itu kan harus di apa namanya? Harus muntazia. Muntazia itu apa sih? Muntazia itu kita harus paham detail di mana letak persamaannya itu. Dan tidak mungkin kita bisa sampai ke bab itu kecuali dengan cara kita sering memarasah dan membaca syair-syair Arab. Hmm. Wa ghairu tamtsil ma laisa kadzalika katashbihi an-najmu bid-dirham.
Tashbih tamsil, ghair tamsil itu nggak membutuhkan kepada banyak idrab. Jadi dia seperti kita menyerupakan bintang seperti dirham yang sama-sama warna putih, itu semua orang tahu. Ataupun tashbih seperti al-asadu, az-zaidun kal asadi, fi syaja'ah. Orang nggak perlu ditakdirkan. Kemudian وينقسم بهذا الاعتبار أيضا إلى مفصل ومجمل فالأول ما ذكر فيه وجه الشبه. Jadi tashbih dibagi dua lagi. Ada mufassal, ada juga mujmal. Mufassal disebutkan wajhu syabah. Mujmal tidak disebutkan wajhu syabah. Seperti taghruhu fi safa'in. Fi safa'in ini dinamakan dengan wajhu syabah. Jadi disebutkan. Ya kan disebutkan dia. Fi safa'in ini dinamakan tashbih mufassal. Taghruhu ya, giginya itu ya, wa admu'i dan air mataku kalla ali. Dia seperti al-laali itu sesuatu yang putih ya. Di mana sesuatu yang putih itu fi safain. Wasani ma laysa kadzalika an-nahwu fil kalami kal milhu fit ta'ami. Nah, yang kedua ini ma laysa kadzalika artinya ma laisa ataupun ma hudifa adat wajhu syabah itu dinamakan mujmal. An-nahwu fil kalami kal milhi fit ta'ami. Fi adamu adamihima yufsidu ta'am atau yufsidu ma nata'allam. Jadi itu kan ibaratnya seperti ilmu nahu ketika kita membaca kalam, membaca turas ya. Itu seperti garam ya, seperti di dalam makanan. Coba kita kalau masak buah nggak kita pakai garam, apakah terasa? Kan nggak terasa. Nah, itu juga nahu. Nahu itu kalau tidak ada, ya, yaitu ketika kita membaca kitab maka tidak terasa, tidak membuahkan hasil. Yufsidu al-kalam, yufsidu ta'ama. Wa yanqasimu bi'tibari adatihi ila muakkad wa huwa ma hudhifat adatuhu nahu huwa bahrun fil jud. Kemudian tadi udah selesai. Berarti saya ulangi lagi. Pembahagian yang tarafai dibagi imma dia akliyun atau hissiyun, mufradun atau murakkabun. Oke. Kemudian nanti ada yang dibagi dia itu tashbih, malfuf, mafruk, taswiyah, jami'. Apabila tashbihnya itu disebutkan dua, disebutkan di ujung dua musyabbah bih. Atau disebutkan musyabbah, musyabbah bih, dua musyabbah, musyabbah bih. Atau disebutkan tiga musyabbah, satu musyabbah bih. Disebutkan tiga musyabbah bih, satu musyabbah. Kemudian dibagi min haitsu wajhu syabah. Dibagi min haitsu wajhu syabah itu ada yang dia itu tamsil dan ghair tamsil. Tamsil itu sesuatu yang susah dipahami. Di mana wajhu syabahnya? Ghair tamsil mudah dipahami. Kemudian di sini juga begitu. Ya, kalau mufassal dia itu disebutkan wajhu syabahnya langsung, sementara kalau yang mujmal tidak disebutkan wajhu syabahnya dan kita memerlukan idrab untuk memahaminya. Di mana terletak wajhu syabah. Wa yanqasimu kemudian sekarang dibagi min haitsu adatut tashbih. Muakkad wa huwa ma hudifat adatuhu nahu huwa bahrun fil judi. Huwa bahrun fil judi. Ini kan nggak disebutkan. Seharusnya huwa kal bahri fil judi. Namun dia langsung menyebutkan huwa bahrun yaitu laut fil judi. Kedua, mursalun ma laisa kadzalika nahu huwa kal bahri fil karami ataupun karaman. Boleh dibaca dua-duanya. Nah, itu dia ada wajh ada tashbih disebutkan huwa kal bahri. Ya, kal bahri. Wa minal muakkadi ma udhifa fihi musyabbah bih ila musyabbah. Kemudian yang termasuk juga bahagian daripada muakkad yang dia dibuang ada tashbihnya itu apabila musyabbah bihi ya udhifa fihi musyabbah ila musyabbah. Jadi musyabbah bih menjadi mudhaf, musyabbah menjadi mudhaf ilaih. Lujainil ma. Lujainil ma aslinya itu al ma kal lujain.
Lujan itu apa artinya? Fiddah, ya, perak. Jadi ar-rihu ta'bathu bil ghusuni. Ar-rih, angin, ta'bathu, tal'abu bil ghusun. Jadi angin itu ketika datang dia menggoncangkan pohon-pohon, ya. Nah, ini ibaratnya angin sepoi-sepoi lah kita bilang. Waqad jara zahabul asiri. Nah, hala kaunihi, jadi waw itu waw hal, ketika hal tersebut datang, ya, ketika senja ini, asil itu artinya senja, ya. Maka waktu senja itu seperti matahari, ya, enggak seperti seperti emas. Warna senja itu kan dia agak kuning-kuning seperti emas. Ah, alal ma'i, aslinya itu alal ma'i. Kenapa? Karena di situ musyabbah bihnya itu ialah al-lujain, ya. Alal ma'i kal-lujaini seharusnya. Namun dibalik menjadi alal lujainil ma. Dan itu menjadi tasbih muakkad yang dibuang. Seakan dia dibuang ada tasbihnya. Oke, akhir. Fi aghrad tasbih. Al-gharadu itu tujuan. Tujuan daripada tasbih, ya. Tujuan daripada tasbih, imma dia yang pertama. Imkanun musyabbah. Nah, imkan musyabbah itu seakan gini. Si pendengar ataupun mukhatab sami' dia enggak merasa kayak mustahil sesuatu itu dapat terjadi. Namun dengan didatangkan tasbih itu seakan memungkinkan sesuatu yang mustahil dapat terjadi di zihnil mukhatab. Seakan yang enggak terjadi dapat kita jadikan mukhatab percaya dengan cara apa? Dengan kita tasbihkan sesuatu. Seperti kita tasbihkan sini, fa in tafqil anama wa anta minhum. Jadi kan mukhatab enggak percaya. Kenapa? Coba kita perhatikan artinya. Apabila ini memuji, ya, jadi sebenarnya ini memuji raja. Apabila, ya, apabila tafukil anama, apabila kamu dapat melampaui, ya, karakteristik daripada seluruh makhluk-makhluk yang diciptakan di dunia, wa anta minhum, maka kamu daripada makhluk yang dapat melampaui seluruh karakteristik ataupun seluruh makhluk yang diciptakan. Kenapa begitu? Kan nggak percaya sisanya. Fa innal miska ba'du damil ghazal. Kalau kamu nggak percaya, coba lihat al-miskun. Miskun itu kan kasturi, ya. Kasturi. Fa innal miska, kasturi itu, dia minyak wangi. Namun, dia itu dibuat daripada darah. Darah kan sesuatu yang menjijikkan. Namun, dia dapat menjadi sesuatu yang harum, yang wangi, dipakai untuk menghias diri. Itu kan sesuatu yang keluar daripada jin suhunya. Yang dijijik dapat keluar menjadi sesuatu yang wangi, yang indah. Maka tashbih di miskun di ba'd damil ghazal itu mengiqna'kan, memungkinkan jadi sesuatu yang mustahil seakan mampu terjadi. Ini mubalaghah, ya. Mubalaghah ini nggak mungkin terjadi juga. Ya. Fa innahu lamma idda'a. Ketika dia itu idda'a, mengklaim, ya. Mengklaim anal mamduha mubayinun li aslihi, bahwa saya yang dipuji itu dia itu mubayin, dia itu sesuatu yang lain, sesuatu yang di luar penciptaan yang ada, ya. Saking luar biasanya dia itu di luar daripada makhluk yang sudah diciptakan. Mubayinun li aslihi bi khasa'isa ja'altahu haqiqatan munfaridah. Saya akan sesuatu yang tersendiri dia. Ihtaja ala imkani da'wahu bitashbihi bil miski alladhi asluhu damul ghazal. Bisa jelaskan di atas. Wa imma bayanu halihi kama fi qawlihi ka'annaka syamsun wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhumna kawkabu. Atau bayan hal. Bayan hal itu kita menjelaskan kondisi orang yang kita puji ataupun orang yang kita mau berikan sebuah statement, ya. Dia itu seperti terdatangkan sesuatu yang berlawanan. Nah, ka'annaka syamsun. Nah, kita mau katakan syamsun itu gimana sih syamsun itu? Nah, syamsun itu matahari itu
apabila ya ketika terbitnya matahari maka seluruh bintang-bintang akan tenggelam. Maka kamu itu tafuk, kamu itu lebih hebat timbang bintang-bintang yang ada di malam. Ketika ada matahari maka bulan segalanya itu akan tenggelam. Wal muluku kawakibun idza tala'at lam yabdu minhunna kawkib. Apabila telah muncul syamsul matahari semuanya tenggelam. Wa imma bayanu miqdari halihi fiha isnatani wa arba'una halubah. Halubah itu jamaah. Fiha hanya kembali kepada kabilah. Fiha dalam kabilah tersebut ada 42 jamaah. Sudan jamaah itu maksudnya ada uh, jamaah-jamaah yang dia itu di atas unta hitam. Sudan ada anuku sudun. Itu maksudnya unta yang warna hitam. Unta warna hitam itu dia lebih kuat, ya. Dia lebih tahan lapar daripada unta-unta yang warna lain. Nah, itu mau menjelaskan gimana hitamnya unta tadi. Kakhafiyatil ghurabi al-ashami, ashami al-aswad. Itu seperti ya bulu-bulu yang ada di uh, khafiyah itu bulu yang ada di uh, sayap sayapnya sayapnya burung gagak itu kan warna hitam sekali. Jadi kita bayan miqdar halihi menjelaskan seberapa hitamnya, seberapa kadarnya sesuatu itu. Syabbaha an-nuqu as-sud bi khafiyatil ghurab bayanan li miqdari sawadiha. Wa imma taqriru halihi innal quluba. Takrir halihi itu menetapkan sesuatu, meyakinkan sesuatu. Innal quluba hati itu idza tanafara wadduha apabila dia itu telah hancur berantakan, ya apabila dia telah disakiti ibaratnya telah hilang rasa cintanya wadduha mislu zajajati kasruha la yajbaru, seperti ya seperti kaca yang telah rusak tak dapat lagi dibentuk. Innal quluba idza tanafara wadduha mislu zajajati kasruha la yajbaru. Syabbaha tanafural qulub bi kasri zajajah az-zujajah tasbitan li ta'adzuri. Kita menetapkan, menguatkan bahwasanya kalau hati itulah berantakkan, telah sia-siakan, kita menetapkan bahwa dia tidak dapat lagi kembali seperti semula, seperti kaca yang telah dihancurkan tak dapat lagi disusun dengan aslinya. Wa imma tazinuhu. Tazinuhu berarti kita datangkan tasbih untuk mengindahkan, menampilkan sesuatu yang indah di orang yang mendengarnya. Saudaun wadihatun al-jabin kamuqalati dhabi al-ghariri. Jadi ada orang hitam, kita mau mengindahkan dia, mentasbihkan dia satu yang indah. Sedangkan kita mengindahkan di pikiran mukhatab. Kita serumpamakannya itu seperti mata hitam, ya. Kamuklah, muklah itu mata yang hitam di sini, di tengah-tengah ini, ya. Seperti mata hitamnya Azabyun itu rusa, ya. Jadi itu kan orang hitam kita serupakan dengan sesuatu yang indah. Jadi menurut orang Arab itu mata hitamnya rusa itu sangat indah. Nah, ditasbihkan itu untuk apa? Untuk menggambarkan bahwasanya si orang hitam ini itu ya tazim ya kita diperindah. Ataupun takbih menjelekkan. Tadi perindah sekarang menjelekkan. Ditantangkan tasbih untuk menjelekkan sesuatu. Wa idza asyara muhadditsan faka'annahu kirdun yuqahqihu au ajuzun taltimu. Jadi itu diumpamakan seseorang dengan kirdun. Kirdun warna hitam. Waqad ya'udul gharad ila musyabbah bihi. Semua gharad yang tadi itu kan untuk menjelaskan gimana musyabbah ya. Gimana musyabbah maka didatangkanlah musyabbah bihi. Namun sekarang ada satu yang itu dia tujuannya itu untuk musyabbah. Idza ukisa tarafat tashbih. Apabila dijadikan musyabbah bihi itu di tempat musyabbah. Musyabbah itu di tempat musyabbah bihi. Seperti bada as-sabahu ka'anna ghurratahu. Ya. Sabah itu kan waktu pagi terang. Nah, terang dan dia itu
Ya, warnanya putih. Kan wajhul khalifati hina yamtadahu. Misalkan wajah khalifah yang warnanya putih ketika dipuji. Nah, kenapa gimana cara kita tahu bahwasanya ada yang dibalik di situ? Cara tahunya itu musyabbah bih, dia itu selalu didatang musyabbah bih, dia itu selalu sifat. Jadi kan eh, saya berikan contoh Zaidun kal Asad. Antara Zaidun kal Asad ya, di mana keberanian lebih kuat antara dua ini? Ataupun sifat yang paling paling tinggi. Keberanian paling tinggi di mana? Ya di Asadnya kan. Asadnya lebih tinggi. Maka ketika sifat yang paling tinggi, maka dia itu terdapat di musyabbah bih. Sifat berani paling tinggi itu musyabbah bih. Gimana kita mau menyerupakan sesuatu yang kurang nilainya, kan keberanian di manusia itu nggak semua sama ya. Nah, ketika nggak sama, maka hizib punya kelebihan. Kita seumpamakan itu sesuatu yang lebih lagi. Kan nggak mungkin kita seumpamakan dia dengan sesuatu yang rendah. Nah, di sini pada realitanya putih itu kan dia itu ketika pagi yang terang itu kan lebih kuat. Kan nggak mungkin asabahu menjadi musyabbah sementara wajah khalifahnya itu menjadi musyabbah bih karena nggak semua wajah semua muka manusia itu uh, tentram apa namanya elok dipandang kan nggak semua begitu. Maka di sini terjadilah taklid ataupun dinamakan tashbih al-maqlub ay qalabna minal musyabbah ila musyabbah bih wal musyabbah bih ilal musyabbah ya. Oke. Jadi itu untuk hari ini penjelasan tentang tashbih ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanya. Nanti saya kirimkan foto yang anggur itu di grup insyaallah ya. Uh, udah 1 jam ya, udah 1 jam. Saya tutup, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.